Assalamualaikum. Aja udah. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini YouTuber. Hari malam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus DKM Masjidul Hidayah, di antaranya yang hadir Ustaz Insinyur Husain Fauzi,
Ustaz Amin Setiawan, guru tetap di Masjid Nurul Hidayah, Ustaz Ali Haidar Alwi, dan juga guru-guru kita yang hadir pada hari ini. Di antaranya yang mengimami sholat kita, Bapak Ustaz Haji Syafi Sahabat, guru kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita, Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi Asih, Bapak Ustaz Rondomi, Bapak Ustaz Zayadi, Bapak Ustaz Haji Muhammad Hasib, Bapak Ustaz Dr. Taufik, dan juga para tokoh masyarakat, di antaranya Ketua Majelis Taklim Jumat Subuh, Bapak Ustaz Dr. Andes Yusuf Asmawi, Bapak Haji Warnoto, Bapak Haji Nurjana Gaus, dan seluruh ketua DKM masjid dan musola yang tergabung dalam kuliah subuh Jumat Kebagusan dan juga Jumat Jagakarsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, di antara yang nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Jami Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat melangkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kegiatan ta'lim kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pada hari ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, di antaranya Haji Sawi bin Haji Wasan, Haji Makta bin Haji Sawi, dan juga orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid Jami Nurul Hidayah serta kelancaran dari program-program Masjid Nurul Hidayah. Pada ini juga kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sembuhkan dari penyakitnya. Yang kesusahan, Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikuti pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustaz Rondoni dan juga Bapak Ustaz Zayadi. Mereka akan dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا شديدا رسولا من انفسكم عزيز عليه ما منكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صل وسلم عليه الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتيه به ورد يد السيد ورد عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصورته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فهدت الأرض ترابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات والنارا ورجت الملائكة تهليلا وتمجيدا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله لا اله الا الله والله اكبر ولم تزل أمه ترى من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما استدل الضرب برب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بوجود المصطفى ولأهل الأرض عنصر وسرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكل حد جل يا صلى الله اذهبنا في وجود المصطفى
قصورها فإنه أول من ينزلها وارحم يوم يسمع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت في داء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان من أهل القضاء وعن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالحة قاصرا ولا مبر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنبائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وجنا بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفر شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نجمع بدا أبدا وانصرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا
ولمشايخنا للمعلمين وذنوب كهادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلغ مقاصدنا طول لنا ما مضى يا واسع الكرم ثوابا لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واجعل يا حنان يا منان جئنا بالغفران بالولي والطلع الحبيب علي الشكران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الله يا ستار جئنا بالمختار بالولي قطب الأحياء عن حكم عمان المختار يا الله يا قدوس نجنا من كل باس الولي شمس الصباح الحبيب عبد الله العدل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما السلف الصالح المرحوم Haji Burhanuddin bin Inang والمرحومة حاجة سلبية بنت حاجي سهداء وصولهم ورفوعهم وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا بنية أن الله يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Nurul Hidayah, Pak Ustaz Syahabuddin beserta pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Haji Syafi'i Sahabat, Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayadi, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Ali Haidar, kemudian Al-Ustaz Dr. Taufik, dan para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Yusuf Asmawi selaku ketua daripada Majelis Ta'lim Jumat Subuh, Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Ngadianto, Bapak Haji Syukri, Bapak Haji Jayadi, Bapak Haji Fatullah, Bapak Haji Jaya, Bapak Haji Yahya, Bapak Haji Mardani, Bapak Haji Nuhin, dan juga Bapak Haji Warnoto. Banyak dari para tokoh masyarakat yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari yang barakah ini, di hari mulia Sayyidul Ayyam, kembali kita mengisi dan memanfaatkan waktu, kesempatan, umur yang Allah berikan untuk memenuhi dan meramaikan daripada itu semua, untuk kita bawa bekal setelah kehidupan di dunia ini, dengan harapan meninggal kita yang pertama husnul khatimah, yang kedua Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadhil jannah, dan Allah jadikan bekal-bekal yang kita bawa, yang kita persiapkan dengan ibadah dan ketaatan di dunia ini dengan ikhlas, menjadi teman ataupun satu makhluk yang menemani kita di alam barzah, dan bahkan sampai mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab yang keempat dalam 5 kajian, dalam 5 kitab yang bergilir dari pengajian Jumat subuh, yaitu kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, di mana kitab Ar-Risalatul Mu'awanah ini adalah sumber ataupun kitab yang pertama yang kita baca di pengajian Jumat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa 'alam anna li qira'atil Qur'ani fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وقال علي كرم الله وجهه رضي الله عنه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة ومن قرأه وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف 50 حسنة ومن قرأه وهو خارج الصلاة وهو على طهارة كان له بكل حرف 25 حسنة ومن قرأه وهو على غير طهارة كان له بكل حرف 10 حسنات. وإياك أن يكون همك في تلاوتك مقصورا على الإكثار minha duna tadabburin wa tarattulin ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, kita masuk dan melanjutkan kajian dari kitab Ar-Risalatul Mu'awanah dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Imam Haddad radhiyallahu an memberikan nasihat dan pesan kepada kita. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz.
dan hendaklah dan seyogianya, asal katanya yang begitu seyogianya, dan seyogianya bagi engkau kita memiliki wirid. Apa wirid itu? Kebiasaan baik. Min tilawatil kitabil aziz. Wirid dari yang namanya membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi kita harus punya kebiasaan. Kapan kebiasaan membaca Al-Qur'an? Setiap hari. Ya. Dikatakan yang pertama oleh Nabi di dalam hadisnya, man qama bi 'ashri ayatin kulla yaumin wa lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca, siapa yang membiasakan, siapa yang beristiqomah setiap hari paling sedikit, karena kemampuannya mungkin waktunya cuma segitu. Berapa ayat? 10 ayat. Siapa yang membiasakan setiap hari membaca 10 ayat, maka yang pertama kata Nabi, lam yuktab minal ghafilin. Tidak dicatat orang tersebut pada hari itu sebagai orang yang lalai. Hanya dari segi posisi kita. Kita membaca Al-Quran minimal 10 ayat, kata Nabi, maka orang itu tidak akan dicatat pada hari itu orang yang lalai. Artinya dia akan dicatat termasuk orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ada lagi, Pak. Berapa ayat yang semestinya dia punya dampak yang dahsyat. Ya. Sekecil apapun Al-Quran, 1 huruf aja itu dahsyat. 10 ayat udah banyak berapa huruf. Tapi dalam hadis lain, ya, yang disebutkan, diungkapkan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, disitu disebutkan. Maka di sini dikatakan, wa'alam anna liqira'atil Qur'an fadlan 'aziman. Ketahuilah, sesungguhnya anna liqira'atil Qur'an, sesungguhnya di dalam membaca Al-Qur'an, fadlan 'aziman, ada satu fadilah yang begitu agung. Di dalam membaca Al-Quran ada keuntungan, ada kelebihan, fadilah. Ada keunggulan yang begitu sangat agung. Dari segi pahala, ya, dari segi keridhaan Allah, dari segi pengamanan rumah kita, diri kita. Kemudian wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Dan di dalam membaca Al-Quran ada athar, ada dampak yang dahsyat, ada hasil. Athar itu bekas, sesuatu yang membekas berarti hasilnya. Ada athar, ada bekas, ada hasil di dalam tanwiril qalbi kabiran. Bekas atau hasil, dampak yang sangat banyak untuk menerangi hati. Kalau tadi baca 10 ayat, ya, untuk menjadikan diri kita orang yang selalu ingat Allah. Tapi untuk bisa mengobati hati, baca Al-Quran, maka minimal, kata Imam As-Sufyan Al-Thawri, minimal 100 ayat. Sebagaimana hadis Nabi. Dalam kitab tersebut disebutkan, min alamatil jafa. Kata beliau, kata Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu an, di antara tanda-tanda kerasnya hati ada 10. Ya, itu di Masjid Al-Wiqayah mana baru 5. Ada 10 tanda kerasnya hati, Pak. Kerasnya hati siapa? Hati kita ya. Nggak usah kita tunjuk orang, nggak usah bayangin orang. Hati kita. Kapan-kapan kita merasa hati kita keras. Nah, kenapa ini? Susah diatur, nggak bisa nasihatin, nggak bisa. Kasih masukan yang terbaik, nggak terima. Kasih pandangan dalam agama Islam ini yang semestinya sebenarnya, wah, kan gitu, Pak. Ada ya orang gitu. Teka. Tambang. Karena orang itu hidup harus menerima nasihat, mau'izah hasanah, ya, kemudian arahan-arahan yang baik di dalam agama. Nah, kalau dinasihatin nggak terima, nggak masuk, bahkan galakan dia. Nah, ini dia nih. Ini berarti na'udzubillah, keras banget, Pak. Nah, siapa itu? Kita
pikirin, kita gambarkan diri kita dan hati. Ya, kapan-kapan kita lagi dibilangin marah, nggak terima, atau kita sombong, nah berarti ada keras hati kita. Maka di antara sebab orang kerasnya hati apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Allamal Qur'ana, dia udah bisa baca Al-Qur'an, walam yaqra'ul Qur'ana kulla yaumin mi'ata ayat. Tapi setiap hari dia nggak baca Al-Quran 100 ayat. Jadi berapa patokannya? Kata Nabi dalam hadis, minimal kalau buat ngobatin hati sehari 100. Kalau tadi 10 sebagai catatan kita nggak lupa sama Allah. Tapi untuk dampak yang luar biasa, untuk tanwirul qalbi katanya, untuk membersihkan hati, menyinari hati, dikit-dikit kotoran itu hilang, adalah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Berapa ayat? 100. Baca Al-Quran harus setiap hari yang pertama. Kemudian yang kedua bacanya 100 ayat. Udah bisa caranya, Pak? Bisa, boleh dengan bacaan kita itu. Bacaan misalnya kita sekarang lagi surah Al-Baqarah ya. Ya udah 100 ayat itu. Atau kalau mungkin kebanyakan misalnya, kebanyakan mau ya sibuk dia. Nih, ya, sehari bacalah surah yang menjadi inti atau hatinya Al-Quran. Apa? Surah Yasin. Supaya nggak bosan nih. Allah Maha tahu, Pak. Kita itu baca sehalaman aja kadang-kadang capek. 2 halaman, nih kanan kiri, ya udah berat banget. Gimana disuruh 100 ayat nih, berlembar-lembar. Nah, maka banyak ulama mengajarkan cara-caranya. Ya. Jadikan setiap hari kita baca surah Yasin. Surah Yasin berapa ayat? 83. Tinggal berapa? 17. Kalau mau hitung-hitungan, lebih bagusan lagi. Sehari dibaca Yasin. Paling minimal sekali ya. Meskipun Imam Haddad nyontoin, beliau setiap habis sholat fardu, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, selalu baca surah Yasin. Itu amalannya wali min awliyaillah Al-Qutbil Irsyad yang mengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Yang mau pakai silakan, itu dahsyat, Pak. Ya. Setiap habis sholat fardu baca surah Yasin. Kalau nggak bisa ya mentok minimal lah 1. Jadi 1 kali jangan ditawar lagi, jangan separuh, jangan. 83 dibagi 2. Ini separuh dulu saat yang hari ini, besok separuh lagi, nggak bisa. Ya. Minimal 1 kali. 83. Tinggal tambahin bacaan Quran kita. Ya, itu. Jadi dalam rangka mempraktekkan 100 ayat itu nggak susah. Ya. Apalagi kita baca surah Yasin, kemudian bacaan rutin, tahu Pak bacaan rutin? Kan kita harus punya bacaan. Dari surah pertama sampai surah terakhir. Supaya nanti kalau selesai hatam. Kita harus punya bacaan setiap hari. Jangan juga lalu setiap hari hanya baca Yasin. Paham ya? Enggak pernah baca bacaan supaya dihatam. Paham enggak tuh? Nah, jangan. Baca Yasin harus, ya. Tapi ada bacaan yang lain tadi itu buat mengimbanginnya begitu. 100 ayat Yasin 83. Nah, tinggal tambahin ini. Kalau masih kurang 2, ya tambahin lagi. Membaca surah Al-Falaq bisa. Berapa ayat? Ya, Al-Falaq, An-Nas, surah-surah pendek itu banyak. Ya, nah ini dalam rangka apa? Menyempurnakan minimal 100 ayat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang bisa membaca Al-Qur'an tapi setiap hari tidak membaca Al-Qur'an, paling sedikit 100 ayat. Itu yang menjadi tanda kerasnya hati. Ayo kita ngaji, jangan hanya ngaji ini, tapi kita juga harus ngaji Al-Quran di rumah. Ya, yang belum bisa panggil guru, datang ikut pengajian yang di situ ada pengajian membaca Al-Quran. Ya, ini kenapa kerasnya hati tadi. Dan kita sekarang zaman udah canggih, kita pegang HP, punya HP, itu bisa baca Quran dari situ. Ya, udah canggih, manfaatin. Maka download aplikasi ini download aplikasinya TikTok, download aplikasinya YouTube, Facebook, ya, dan yang lain-lain.
Habis tuh waktu. Ya, coba. 15 menit baca tuh. Yasin 1 Ramadan ini berapa menit paling? 15 ya? 15 itu. Sudah Yasin. Ya. Itu caranya, Pak. Jadi sekarang kita harus menyadari itu HP yang kita pegang sering kita sia-siain. Sering kita gunakan untuk bahkan baca WA. WA apa ya namanya? Oh, yang ramai biasa WA apaan? Nah, grup. Lama dah tuh. Oh, bisa setengah jam. Ya. Buka lagi grup yang lain. Banyak. Ya, ada grup alumni SD misalnya. Ada enggak? Alumni SD ada? Udah ya pada ngilang kali. Ya. Alumni SMP, alumni SMA. SMA-nya ada 2 kan gitu. Di Jakarta pindah lagi ke Bandung misalnya. Ya, atau SMA-nya mungkin pernah nggak naik sekali misalnya. Kan bisa, banyak alumni itu dia. Ya. Apa tuh? Grup kampus, kuliah dan macam-macam gitu. Grup pengajian. Ini harus kita taqdimul aham 'alal aham, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Penting boleh, hal-hal yang tadi itu boleh, tapi jangan kita kesampingkan Al-Qur'an. Sebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, dalam kitab Taurat. Di situ ceritakan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Al-Qur'an itu seperti apa. Wahai hambaku katanya, apabila engkau mendapat surat dari kawanmu. Kita dapat surat, zaman dulu ini kan surat ya. Atau sekarang tadi WA. Japri khusus. Japriannya panjang. Japriannya, biasa kalau japri panjang ada apa tuh Pak? Gak ada masalah kan gitu. Jelasin macam-macam. Surat model sekarang tuh. Ya. Ketikan HP. Apabila engkau mendapatkan surat, kemudian kau baca itu teliti, tidak ada satu huruf pun yang ketinggalan. Itu begitu perhatiannya engkau dengan surat dari temanmu. Gitu. Betul ya? Saya baca HP apalagi panjang nih. Wah nih, apa nih penting nih. Pertama penting nih, panjang. Baca dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang kalau orang yang teliti, Assalamualaikum ada yang tulisan salah, dia tahu. Ah, ini kok nggak ada A-nya, nggak ada ini, kan gitu. Betul nggak? Kalau kita bisa meneliti, Pak. Assalamualaikum. Kum semestinya ada M-nya, Assalamualaikum. Ini kurang M nih katanya gitu. Itu kan kita teliti itu, Pak. Huruf per huruf kita perhatiin itu. Ada yang kurang, ya, sampai kalimat-kalimatnya sempurna kita baca, kita mengerti, kita paham. Tapi ini ada surat dari Allah. Apa maksudnya itu? Al-Quran. Kalian malah kesampingkan. Allah sudah berikan tuh surat di dalam Al-Quran, surah-surah bahkan namanya itu. Kalian nggak pernah membacanya. Tapi kalau dapat japrian, dapat surat dari teman, dibacanya penting banget. Perhatiannya begitu luar biasa. Nah, ini. Sedangkan ada surat dari Allah yang namanya Al-Quran, kalian kesampingkan. Apa kata Allah? Apakah aku lebih hina daripada suratnya temanmu itu? Itu keras banget di situ. Ini teguran buat kita supaya kita baca. Apakah suratku ini lebih jelek daripada suratnya temanmu itu? Allah tuh berkata di dalam kitab Taurat, disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Apakah suratku ini lebih buruk daripada surat temanmu? Yang kedua, masih nyambung tuh dalam kitab Taurat. Apabila engkau bertemu dengan temanmu gitu. Temuan dah janjian. Kau diajak bicara oleh temanmu gitu. Kau dengarkan temanmu bahkan dengan seksama. Dia dengerin kalimat-kalimatnya. Gitu kan? Apalagi ngobrol tadi, ngobrol serius kan? Kita bandinginnya dengan ngobrol serius, bukan bercanda. Ngobrol serius banget. Gini nih. Mau ceritain asal usulnya. Kan didengerin banget itu. Kenapa itu dia sebabnya begini kan gitu. Didengerin tuh. Teman yang ngomong dengerin. Nah. Sedangkan ini katanya, kata Allah. Aku yang sedang mengajak bicara engkau malah tidak perhatian dengan semestinya. Lagi baca Quran,
kadang sambil nguap. Kan lagi diajak ngomong, misalnya. Allah. Kalau kita lagi baca Al-Quran, Pak, digambarkan oleh ulama itu adalah kita lagi diajak omong, lagi diajak bicara sama Allah. Kalau kita lagi baca Al-Quran, gambarannya adalah kita sedang diajak bicara oleh Allah. Karena kita baca Al-Quran itu firman Allah. Berarti yang lagi ngomong siapa? Allah. Firman-firmannya Allah lagi kita baca. Itu maknanya. Makanya digambarkan kita lagi diajak bicara sama Allah. Jadi kalau lagi diajak bicara sama Allah, perhatiin. Ada adabnya, ada akhlaknya. Jangan baca Quran, berarti kan lagi diajak bicara sama Allah, lagi diajak omong sama Allah, sambil tangannya masuk ke hidung. Ngebor, ngupil, korek kuping, ya. Lagi baca Al-Quran, handphone sampingnya masuk. Mungkin bukan japri, bisa jadi juga WA atau apa? Telepon nggak berhenti nih temennya. Dia lagi baca Quran, lagi diajak bicara sama Allah. Ada yang manggil temannya. Kadang-kadang kita malah kalahkan tuh Allah. Yang kita angkat mana? Wah penting. Padahal ada yang lebih penting, membaca Al-Quran. Maka kata Allah, apakah omonganku lebih hina daripada omongan temanmu yang ngirimin ngajak bicara engkau? Jadi Al-Quran, kitab suci kita, yang pertama harus kita baca. Karena itu adalah surat dari Allah. Gambaran Al-Quran surat dari Allah. Surat dari teman aja yang begitu penting kita baca, pada nggak baca tuh. Di amplopnya isi surat ya ada, di luarnya bacaan penting, harap dibaca dengan benar. Wah benar nih. Itu surat dari teman, apalagi Al-Quran. Ya, surat dari Zat yang Maha menciptakan kita. Surat dari Zat yang Maha segala-galanya. Yang Maha memberikan rizki buat kita, yang bikin kita hidup, yang bikin kita sehat, yang bikin kita mendapatkan banyak nikmat. Ya, jadi Al-Quran adalah surat dari Allah yang harus kita baca. Berapa tadi minimal? 100 ayat. Karena dia ketika digunakan untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, maka akan bisa tanwirul qalb, akan bisa menerangi dan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Kita ini, saya semuanya, penyakit hati ini banyak. Kita penyakit hati banyak, Pak. Banyak penyakit hati kita. Maka harus baca Al-Quran. Nanti kita akan tak sadar, kita akan ngerti, kita akan paham. Itu. Hati kalau terang itu akan bisa kelihatan. Kalau hati gelap, kelihatan nggak? Namanya gelap, ruangan gelap, nggak ada yang kelihatan. Tapi kalau hati udah terang, dia kelihatan dirinya sendiri. Ya Allah, tadi begini. Itu, ya. Ini jadi mudah-mudahan kajian kita di dalam kitab Risalatul Ma'arif ini mengingatkan dan menegur untuk diri kita semua. Kenapa? Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Kenapa emang? Selain dari dampak manfaat yang luar biasa, fi tanwiril qalbi wa fihi fadlan 'aziman, Nabi cukup kita pakai satu hadis Nabi aja bisa. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ingat aja nih hadis Nabi nih. Kata Nabi apa? Paling afdalnya, paling utamanya ibadah umatku setelah sholat fardu adalah membaca Al-Quran. Zikir, kita punya zikir Pak, tasbih, tahlil, istighfar, sholawat. Kalah kedudukannya dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Jangan kita pentingin zikir-zikir itu dulu, lalu ada zikir yang paling utama kita tinggal. Ini zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Sampai Al-Quran diberi gelar az-zikra, sesuatu yang kalau dibaca menjadi pengingat buat kita. Dari zikir yang pertama Al-Quran tadi, baca setiap hari 100. Baru istighfar kita, baru tasbih kita, sholawat kita, dan zikir-zikir yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan makin hari makin cepat dalam rangka mendekati hari H, acara peletakan batu pertama sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Rubat Zawiyah yang berada di daerah Pandeglang. Ya, barusan ada infak masuk yang kemarin udah dicatat, yang belum setorin silahkan, yang baru dengar silahkan, karena infak buat pesantren ataupun Rubat ini
tidak ada berhentinya sampai kapanpun, ya sampai selesai dah, sampai selesai pembangunan pesantren. Mudah-mudahan yang belum berinfak Allah berikan taufik hidayah, yang sudah berinfak Allah berikan juga keberkahan, dan semuanya Allah berikan keberkahan, harta, keberkahan umur, keberkahan ilmu, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Kalau membaca Al-Quran di luar sholat dan dia dalam keadaan bersuci dapat 25 kebaikan, dan kalau dibaca dalam keadaan tidak bersuci dapat 10 kebaikan. Luar biasa. Dan tadi disebutkan bahwa agar kita tidak digolongkan menjadi orang yang lalai, paling tidak sehari baca 10. Dengar? Baca 10 ayat. Saya pernah dengar ada kalimat begini, as-sami al-qari, yang baca sama dengan yang dengar, atau yang dengar sama juga yang baca. Biar kita enggak termasuk golongan orang yang gofil, yang lalai, maka ini kuisnya adalah membaca surat yang ayatnya lebih dari 10. Lebih dari 10. Tadi imam sudah baca tuh di ayat kedua, surat kedua, surat Al-Adiyat, itu 11 ayat. Gitu. Kalau membaca Al-A'la boleh, ya, itu 19 ayat. Dan gak lama-lama yang 11 ayat aja. Al-Adiyat, siapa yang bisa baca maju ke depan, hadiahnya 100.000. Ya, ini mah boleh dia mah. Boleh silakan. Ini salah satu imam juga di sini ya. Di sini. Pakai Al-Adiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari jemaah. Nanti hadiahnya saya kembalikan lagi ke jemaah. Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati duha fal mudiyati qadha fal muhir bi subhan. Fa'asar nabi naha wa wasatna bi jam'ah. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu hubbil khair lasyadid. Afala ya'lamu Daud sawma fil qubur wa hussina ma fi sudur inna rabbahum bihi yawma idin laqabi. Ini hadiahnya. Ini buat yang baca sholat. Alhamdulillah ya. Ini jamaah Masjid Nurul Hidayah, imam termasuk imam di Masjid Jami Nurul Hidayah. Alhamdulillah di Masjid Nurul Hidayah ini ada program one day one juz one person. Satu hari satu juz satu orang. Nah, yang ikut berapa orang nggak ketahuan, pokoknya nggak dikontrol, diingetin nama Ustadz Ayatullah orangnya di belakang lalu diingetin. Hari ini juz sekian, hari ini juz sekian. Gitu. Dan alhamdulillah di sini ada pengajian Al-Quran, baca Quran setiap malam Selasa dan malam Rabu. Ya, yang ikut juga banyak, alhamdulillah sekitar ya kurang lebih 20 sampai 25 orang. Ya, dan di antara 25 orang itu ada satu anak kecil. Kira-kira umurnya 9 atau 10 tahun, ya, dan bacanya udah lancar, alhamdulillah, melebihi orang-orang yang udah aki-aki yang tua-tua. Hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, informasi berkaitan dengan infak hari ini tanggal 29 November 2024, saldo minggu lalu Jumat lalu Rp692.000, iuran anggota Rp50.000, infak dari Bapak Haji Warnoto Rp500.000, dari Bapak Haji Gaus Rp300.000, dari Bapak Haji Ngadianto Rp100.000, dari Ustadz Syafi Saban Rp50.000, dari Ustadz Fatullah Rp100.000, dari Bapak Nahrawi Rp50.000. Jadi yang masuk pada hari ini Rp1.842.000. Alhamdulillah, untuk kantung hijaunya berjumlah Rp1.150.000. Pengeluaran pagi ini Rp2.300.000. Untuk infak yatim
يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن وصالح ربنا بالبرار وحملنا كل رسول ربي سجل لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين سبحان والسلام على سبيل الأذى وآله العذراء وصحبه التابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك المتقدمين والمتأخرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.